Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang kembali bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah raya pada minggu hari ini. Puji Tuhan, mari kita mulaikan ibadah bersama, bangkit berdiri bersama-sama, sebab Dialah Allah yang kudus, anak domba Allah, yang mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam
maha kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Engkau bagi kehidupan kami, sehingga kami sidang jemaat Tuhan beroleh kesempatan kembali untuk datang beribadah kepada Engkau. Berkati, urapi, pimpin kami dalam pujian firman Tuhan, kur penyembahan persembahan, baik perjamuan Tuhan yang akan kami nikmati bersama pada hari ini, mendatangkan berkat, memuliakan nama Engkau, sehingga setiap orang yang datang beribadah kepada Engkau mendapatkan berkat-berkat kemurahan Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau, dan kami mulaikan ibadah kami dari awal sampai selesainya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Darah Yesus. Sekali lagi, darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus sungguh indah, kasih dan kuasanya tidak berubah. Haleluya. Lemari aku angkat, yang susah Dia hidupkan, yang sakit Dia sembuh. Sorakan haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur yang menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus sungguh indah, kasih dan kuasanya tidak berubah. Mari kembali berdiri bersama. Yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hidupkan, yang sakit Dia sembuhkan. Oh haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hidupkan, yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak haleluya, dulu sekarang dan selama-lama. Sekali lagi, yang lemah Tuhan kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang susah Roh Kudus hiburkan, yang sakit
Karya salib Yesus yang membukakan anugerah. Haleluya. Karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Semesta mari sembah Dia, haleluya. Hatiku menyembah, mulia percaya, Roh di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Karya salibmu membukakan anugerah Tuhan, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa, luar biasa. Semesta memuja, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hatiku menyembah, mulia percaya, Roh di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersihkan sekali lagi. Karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Semesta memuja, hatiku menyembah, Dialah yang mulia, mulia percaya, Roh di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau mulia, percaya, Roh di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Dipersilahkan duduk kembali, Tuhan memberkati. Kami persilahkan pujian kur dari grup Marta, memuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dialah gembala yang selalu menjaga, memelihara dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Sekarang bebaslah oleh darah Yesus. Bebaslah
hati, mari kembali berdiri bersama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Ku cinta. Para wanita, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupku, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. pria, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Bersama-sama hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia
kita bersama dengan kasih Kristus. Ibu Selda berdoa dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di mana setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami percaya boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Bila Tuhan, setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, boleh merasakan Tuhan, hadirat-Mu, merasakan sukacita yang dari Engkau ya Bapa. Sebentar Bapa, setiap kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Bila setiap apa yang kami dengar Tuhan, setiap apa yang kami terima Tuhan, kiranya Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan juga berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, semua datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan sekali lagi buka setiap hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan kebaikan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, doa kami peraskan ya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan, Tuhan diberkati. Belum masuk dalam renungan firman Tuhan, belum masuk dalam perjamuan kudus yang berulang tahun di bulan Juni, atau mungkin di sini ada yang belum tercatat juga bisa ya ke depan, atau yang ada di bulan 6 Juni 13 orang luar biasa. Yang ada langsung masuk, langsung ke depan saja. 1 Bapak David, 2 Ibu Indah, 3 Bapak Herman, 5 Ibu Iis Nur, 5 Ibu Elok, 6 Ibu Ngatminah, 7 Bapak Misno, 8 Ibu Selda, 9 Bapak Sudirman, 10 Ibu Evi, 11 Ibu Silvia, 12 Saudara Wahyu, 13 anak Saron. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya jemput berdiri, kita akan angkat pujian bersamamu Bapa, dan saya akan berdoa global saja ya. Tuhan memberkati yang berulang tahun luar biasa pada di bulan 6. Haleluya. Bersamamu. Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenanan Yumu yang teguhkan hatiku. Engkau memberkati, Engkau yang berkenan. Haleluya. Beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi, anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang pertengahan tahun di tahun 2024 Januari sampai masuk di bulan Juni ini, penyertaan-Mu ya Tuhan, dan saat ini yang berulang tahun jemaat-Mu maupun hamba-hamba-Mu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesetiaan, kecakapan dan kemampuan. Tetap setia ya Tuhan, yang berulang tahun pada pagi ini dilawat oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan iman rohaninya, kesehatan secara jasmani. Biarlah kami sehat rohani, sehat jasmani, semua yang sudah datang ke depan dilawat oleh Tuhan. Dan kami mendoakan
Kami memberkati yang berulang tahun di pagi ini ya Bapak. Dan kami serahkan mulai saat pagi ini, baik itu dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, apapun Tuhan pergumulannya, diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan langsung menyambut pembacaan kebenaran firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan urapan kuasa Roh Kudus ada bersama kami, dan jemaat-Mu semuanya bersama-sama diberkati oleh firman Allah sebentar. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa, menyerahkan yang berulang tahun pada pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati, kadonya menyusul ya. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah diberkati lewat pujian, dan kita pasti tentunya diberkati lewat firman Tuhan renungan maupun lewat nanti perjamuan kudus ya. Ayat yang seringkali diucapkan oleh almarhum Ibu Gembala, Matius 6 ayat 33. Ada yang hafal? Dikatakan Matius 6 ayat 33. Jemaat, masa lupa. Matius 6 ayat 33. Carilah, terus tambahkan kepadamu. Ini ayat setiap Natal dikumandangkan yang akan saya sampaikan. Ada yang hafal? Berdiri. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat emas kita ya. Saya berbicara pagi ini, Tuhan mengasihi umat ciptaannya. Sudah kita baca ayat pokok Yohanes 3 ayat yang ke-16. 4 bagian atau 4 hal yang akan saya ya, yaitu bagi. Yang pertama, Allah mengasihi umat ciptaannya yang di dunia, yang ada di dunia ini. Ini yang pertama. Bagian pertama, Allah mengasihi umat ciptaannya yang ada di dunia ini. 2, mengaruniakan anaknya yang tunggal itu tidak lain adalah Yesus sendiri. 3, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami suatu kebinasaan. Yang terakhir 4, memiliki hidup yang kekal atau beroleh kehidupan yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga yang mulia. Kedatangan Tuhan, saudara kasih Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan umat ciptaannya. Kalau bisa ya, saya pakai kata-kata kalau bisa, umat ciptaannya Tuhan Yesus Kristus itu jangan sampai satu pun yang binasa. Baik itu orang Brang, orang Nebayot, orang Kedar, termasuk saudara orang percaya sama Tuhan, jangan sampai binasa. Itu ayat kunci kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16 tadi.
Kenapa saudara? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ya, ingin umat ciptaannya tidak mengalami binasa. Binasa sesuatu hal yang menyesal ya, disesali. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Itu sebabnya ditulis dalam ayat tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu yang pertama, Allah mengasihi umat ciptaannya kepada seisi ya, seisi dunia ini. Termasuk saudara dan saya, orang beriman yang diciptakan Allah yang sangat istimewa ya. Jadi saudara, Tuhan tidak ingin umat manusia, terlebih umat ciptaannya itu mengalami binasa. Tetapi ingin memiliki kehidupan yang kekal. Seperti ayat yang bagian yang kedua tadi, bahwa Tuhan mengaruniakan anaknya, tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mau berkorban, mati di salib ya. Dua tadi, mengaruniakan anaknya ya, yang tunggal itu supaya saudara dan saya tidak binasa. Dan di situ katakan tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan mati ya. Tuhan mati memiliki tujuan yang baik. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak mati ya, saudara dan saya binasa, tidak diselamatkan, mungkin begitu. Tetapi tidak. Allah punya maksud, Allah punya tujuan, Allah punya rencana yang begitu indah supaya umatnya, saudara dan saya, jangan sampai binasa. Ini yang sangat penting, 4 ini. Kita orang percaya, orang beriman harus memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus ya, dan beroleh kehidupan yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga yang mulia. Ini tujuan Yesus, saudara, datang ke dalam dunia ini supaya umatnya tidak ada satupun yang binasa. Termasuk saudara dan saya jangan sampai binasa. Termasuk jemaat di tempat ini memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuannya Tuhan Yesus Kristus lahir atau datang ke dalam dunia ini. Tuhan selalu mengasihi umatnya. Tuhan selalu mengasihi umat ciptaannya, mengasihi saudara dan saya, menjadi umat kesayangannya, umat ketebusannya. Puji akan nama Tuhan. Tuhan tidak datang ke dalam dunia sebagai hakim gitu aja ya, menangnya sendiri ya. Enggak, saudara. Kita baca naik ya, ayat yang ke-15. Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus hidup yang kekal, itu tujuannya. Tujuannya Yesus ya. Kasih Allah akan dunia, tujuannya Yesus di dalam ayat yang ke-15, supaya setiap yang percaya, setiap umatnya yaitu beroleh hidup yang kekal. Turun ke ayat 17. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk oleh Dia. Tidak jadi hakim, tapi Tuhan menyelamatkan umat
ketebusannya. Di dalam ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus tidak lain ya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkan umat ciptaannya oleh Dia. Kita tinggal merenungkan, saudara, betapa besarnya, betapa dahsyatnya, betapa keajaibannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan enggak, ya, umatku biar binasa, enggak. Dan aku yang berkuasa atau yang menguasai ya, isi dunia ini, aku menjadi ya suatu hakim. Tidak ya. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Allah tetap mengasihi umat ciptaannya, termasuk saudara dan saya ini umat ciptaan yang sangat luar biasa ya, yang sangat istimewa. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita yaitu kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, kesempatan untuk kita berdoa, kesempatan untuk kita beraktivitas, berusaha, bekerja rumah tangga dan lain sebagainya. Itu pemberian Allah. Itu karena kasih karunia Allah. Kalau kita baca dalam ayat pokok tadi, ayat yang ke-16 tadi, siapa yang dikatakan anaknya? Karena begitu besar kan dunia ini sehingga mengaruniakan anak. Mengaruniakan, kata-kata mengaruniakan adalah suatu pemberian. Karunia adalah suatu anugerah. Jadi anugerah, karunia, pemberian yang daripada Allah itu diberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma, yaitu keselamatan. Mahal, saudara ya. Saya katakan pagi ini mahal keselamatan ini ya. Enggak. Saudara cari keselamatan bayaran 1 juta. Siapa yang mau jual keselamatan ya. Tapi saudara, dengan pengorbanan Yesus ya, kita dikatakan tidak usah membeli ya, dengan cuma-cuma. Sebab saudara dan saya, Korintus katakan, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya pada pagi yang indah ini kita menggunakan waktu. Saudara dan saya menggunakan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk saudara dan saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan kita nanti pasti ada upahnya, saudara. Yaitu dalam hidup kita diselamatkan. Kita diselamatkan, ada upahnya. Mahkota kehidupan yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi kerinduan kita. Dan itu yang harus saudara dan saya miliki bersama, yaitu mahkota kehidupan kekal ya. Kehidupan kekal selama-lamanya. Ayat 15, ayat 16, ayat 17 yang sudah kita baca tadi. Orang yang percaya kepada Yesus ya, akan memiliki hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal itu sangat ya, mahal. Itu sebabnya kita harus gunakan kesempatan dan waktu. Dengan ayat yang ke-17 ya, Tuhan tidak ya, seenaknya sendiri atau menangnya sendiri ya, jadi hakim, tidak. Tetapi Dia tidak mau menghakimi dunia, tetapi dunia umat ciptaan, dunia adalah ciptaannya. Kalau bisa diselamatkan umat ciptaan ya.
umat ciptaan Tuhan yang ada di dalam dunia. Sebab dunia yang menciptakan Tuhan, umatnya yang menciptakan Tuhan, yang mau percaya kepadanya tidak alami dan tidak mengalami suatu kebinasaan, tetapi mengalami kehidupan yang kekal. Itu 3 ayat yang kita baca, dan tujuannya Yesus adalah yang terbaik. Sungguh dalam. Tujuannya Yesus adalah yang terbaik. Membawa saudara dan saya tidak binasa, tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Dengan pengorbanan Yesus ini kita miliki bersama, kita miliki bersama kehidupan yang Tuhan berikan, dan Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah karuniakan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Semua anugerah-Mu Tuhan. Kita ada pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Jangan saudara ya katakan ya, kekuatanku. Kekuatan saudara dan saya ini sangat terbatas. Pikiran kita, daya pikir kita pun sangat terbatas. Jadi kekuatan kita yang kita miliki, yang kita peroleh itu semua datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sumbernya yang lain. Sumber pokok ya, untuk kita raih ya. Pokok untuk saudara dan saya lari kepada sumber, pada pokok itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus saudara dan saya lewat darah anak domba Allah, seperti dalam pujian yang kita baca tadi ya. Ya kita pujikan bersama-sama tadi. Kita akan lihat ya, bagian yang kedua. Kita lihat Roma 5, 8, 9 kita temukan, kita baca bersama-sama. Depan sedikit. Mari kita baca bersama-sama kalau sudah ketemu suratan Roma 5 dengan ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita terlebih masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tuhan tidak tega ya, tapi Tuhan tetap sayang bahwa saudara dan saya tidak akan hidup atau dihakimi oleh Tuhan dalam kemurkaan Allah. Tetapi lewat ini ya, yang kita baca ini, dengan kasih-Nya yang diberikan kepada kita, yaitu 8 dan ayat yang ke-9 tadi, dengan pengorbanannya Yesus ya. Dengan pengorbanannya Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini yang harus kita ingat selalu, yang harus kita muliakan, yang harus kita kenang ya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai napas saudara dan saya yang terakhir, kita tetap ingat akan kasih-Nya. Ya katakan dalam ayat tadi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya yang mau percaya kepada Yesus. Tentu saudara dan saya yang duduk pada pagi ini di tempat ini, orang-orang yang percaya dan kita beroleh selamat. Dan percaya kita sudah diselamatkan. Ketiga, ya, bagian ketiga, 1 Petrus 1, 18, 19. Ya. Ke depan lagi. Kita temukan bersama-sama.
1 Petrus 1, ya. Ada 1 Petrus, ada 2 Petrus, tapi kita baca 1 dah ya. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat nanti lah salah saya catat, mohon maaf ya. 1 Petrus pasal yang ke-1 ya, 1 Petrus 1. Oh lah saya 1 lembar lagi. 18, 19, 1, 2, 3. Sebab kamu gak paham di dunia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, terima kasih. Itu pengorbanan Yesus, saudara. Itu pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara baca di dalam surat Filipi 2 ya. Di dalam surat Filipi 2 dalam ayatnya yang ke-8 itu pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Dengan darahnya Yesus Kristus sendiri. Dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus sendiri, dengan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dalam 1 Petrus 1 yang sudah kita baca, dikatakan darah anak domba. Tidak lain yang dikorbankan untuk saudara dan saya, menebus dosa kita, menghapus dosa kita, tidak lain adalah darah Tuhan Yesus Kristus atau darah anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Siapa anak domba Allah, saudara? Tidak lain adalah Yesus Kristus sebagai domba Allah. Yesus dikorbankan sebagai anak domba. Kalau kita baca dalam ayat 18 ini, dulu saudara ya, saudara dan saya orang yang berdosa ya. Kalau kita baca ayat yang 18, selama kita diwarisi oleh nenek moyang, kita manusia yang berdosa. Itu ayat 18 kan begitu tadi ya. Yang berdosa, tapi Tuhan menebus dalam kehidupan kita apa saudara? Barang yang fana bukan pula ya, yaitu emas perak ya, intan berlian ya, yang ditebus oleh saudara dan saya, yaitu darahnya Yesus sendiri di kayu salib 19 tadi, melainkan dengan darah yang mahal, darah yang tercurah, darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Tuhan Yesus Kristus tidak bernoda, tidak bercacat celah, sempurna. Itu sebabnya dicurahkan, dilimpahkan darahnya untuk saudara dan saya, untuk penghapus dosa, untuk menebus dosa saudara dan saya. Lalu kita dijadikan umat, yaitu ciptaannya yang mulia. Kita akan renungkan ini ayat demi ayat yang kita sudah
baca tadi ya. Kalau Filipi 2 ada ayat yang ke-8 tidak usah kita baca, bahwa Tuhan yang mengerjakan semua sampai mati, taat bahkan mati di kayu salib. Itu pasal yang kedua dalam Filipi ayat yang ke-8. Ketaatan Tuhan perlu saudara dan saya ikuti ya. Dan seringkali kita tidak taat ya. Tidak taat dan kurang ya. Saya katakan kurang taat. Tapi Tuhan Yesus Kristus taat ya, untuk mentaati semuanya, yang akhirnya saudara dan saya beroleh hidup yang kekal dan saudara dan saya diselamatkan. Itu maksud tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, memberi kepada kita, yaitu dengan harga yang mahal, keselamatan. Pertahankan saudara, keselamatan hidup ini ya. Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ini yang harus kita yaitu lakukan. Ini ya, saya menulis sedikit ya, saya cuplik sedikit. Ini hasilnya ya. Kita mengikut Tuhan dan kita memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Amin saudara, itu dambaan kita supaya kita memiliki ya. Ini hasilnya untuk saudara dan saya mengikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, yaitu kita tetap yaitu memiliki kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga yang mulia bersama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita tinggal renungkan pada siang ini atau pagi ini, kita renungkan dan kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar untuk saudara dan saya. Sekian dalam renungan firman Allah. Kita akan musik ke depan, singer, kita akan bangkit berdiri bersama-sama jemaat saya jemput, angkat pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untukku dari atas. Haleluya. Kulihat kasih-Mu, Kau menderita. Haleluya. Darah-Mu bersamaku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar pengorbanan-Mu Yesus, besar. Tuhan menyelamatkan kita. Pengorbanan yang kita berikan
kasih-Mu Yesus tercurah untuk hidupku. Haleluya, dari atas telah kulihat haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Haleluya. Kau selamatkanku. Kasih-Mu terlalu mahal. Haleluya. Pengorbanan Yesus. Oh Yesus tercurah untuk menyelamatkan juga terlalu besar. Haleluya. 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 Terlalu mahal. Haleluya. Cara hidup selamatkan kita. Haleluya. 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 Kita sembah Dia tercurah untuk haleluya. Kita sembah Yesus. Haleluya. 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 Tercurah darah-Mu menyelamatkan kami. Haleluya. 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 Kami tidak binasa. Kami beroleh hidup yang kekal. Kami diselamatkan. Kami sudah diselamatkan. Haleluya. 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 Terlalu besar. Haleluya. Terlalu besar. Kasih-Mu Bapa. Pengorbanan. Pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk terlalu besar. Haleluya. Angkat tangan kita. Besar Allah. Oh besar. Haleluya. Oh apa pengorbanan Yesus berikan padamu. Terlalu mahal Tuhan. Terlalu mahal. Darah-Mu. Darah Yesus tercurah untuk menebus, tercurah, haleluya, tercurah untuk menebus, haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah firman-Mu memberkati kami semua pada pagi ini. Dan firman-Mu meneguhkan iman kami bersama ya Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah terima berkat firman-Mu. Sudah terima keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami dengan cuma-cuma. Tuhan menyediakan tempat yang mulia, yang berharga, yang luar biasa di dalam kerajaan surga yang mulia. Berkatilah Tuhan Yesus firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan Yesus sebentar perjamuan kudus, roti dan anggur yang tersedia, pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang akan membagikan Tuhan berkat, roti dan anggur tubuh-Mu dan darah-Mu, dan kami semua bersama-sama diberkati oleh Tuhan.
kami mengucap syukur dan firman-Mu menguatkan iman kami dan kami boleh bersama-sama menerima berkat roti dan anggur tubuh-Mu dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk yang bertugas perjamuan, pelayan perjamuan disilahkan ke depan. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Triwibawa Bapak Wisnu. Dan ini bersama-sama. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Engkau mati gantikan diri-Mu. Berjuanglah dalam-Mu, putramu sesaku. Layaklah Dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. dipuji dan disembah. Haleluya. Segenap Tuhan ragaku tak terukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kalau saudara sudah dilayani semua, kita terima dengan ucapan syukur. Berdiri bersama-sama. Roti kita taruh tangan kanan, kita makan bersama-sama selesai pembacaan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kita.
Haleluya. Amin. Kita makan bersama. Haleluya. Haleluya. Kita bisa menikmati tubuh Kristus. Kawan, kita taruh tangan kanan, kita angkat, kita minum bersama-sama selesai pembacaan firman Allah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunanmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pengorbananmu. Dan kami akan minum bersama-sama jemaatmu. Diberkati lewat tubuh Kristus dan darah Kristus yang kami sudah makan dan kami akan minum bersama-sama. Dengan yakin, dengan percaya, dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama dengan percaya. Mengucap syukur. Mengucap syukur adalah itu yang dikehendaki oleh Allah, saudara. Jemaat Tuhan harus mengucap syukur karena pengorbanannya Yesus di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, menebus dosa kita, menyelamatkan saudara dan saya. Dan akhirnya saudara dan saya ada di tangan Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib, di Kalpari, di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada siang ini apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus, kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu nyata dalam hidup kami dan senantiasa pengampunan dosa kami. Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah lepaskan dari semuanya. Ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang menghalangi, kami sudah ada di dalam kebebasan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu, atas berkat-Mu yang sudah kami terima bersama-sama pada siang ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, memberi kekuatan kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu siang ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali jemaat. Bisa dikumpulkan gelas sambil memberi persembahan yang kedua. Kita angkat pujian darah Yesus. Ya. Darah Yesus. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Hidup Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus yang sungguh indah. Kasih dan rasakan Tiada berubah yang lemah. Mari aku rasakan seperti air purnama yang tak dia sembuh. Haleluya.
keluarga kami mengucap syukur dan kami menyerahkan persembahan jemaatmu siang ini, baik yang pertama maupun yang kedua. 1/10 jemaatmu kembalikan milikmu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua kami serahkan persembahan dan korban jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan semua. Haleluya. Amin. Belum tutup dalam doa. Terima kasih kepada Mas Lukas, keluarga yang sudah bersama-sama ibadah pada siang hari ini. Nanti latihan pujian grup pria ya. Kaum pria tinggal untuk latihan pujian untuk minggu mendatang. Lalu ibadah saya kira berjalan terus ya. Pagi doa pagi sore, malam hari Selasa doa kaum muda, Rabu ya tetap doa, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat ibadah kaum wanita, Jumat pertama ya. Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah kaum muda remaja, Minggu sekolah minggu pagi, siang kembali ibadah raya seperti pada siang hari ini, tidak ada perubahan terus ya, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira yang lain-lainnya tidak ada. Kita akan mengakhiri ibadah siang ini, kita akan tutup dalam ibadah, kita akan berdiri bersama-sama. Kunaikan syukur, rapnya saja. Bapa yang di surga, Engkau sudah pimpin ibadah siang ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir dengan kesempatan yang waktu Tuhan berikan untuk kami menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jemaat-Mu di tempat ini tetap setia, tetap maju terus untuk kami mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Berkati kehadiran kami semua, jemaat-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Kalau sebentar berlatih pujian kur kaum pria dan jemaat-Mu bentarkan meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai sepanjang minggu ke depan, beri sehat-sehat selalu, sehat rohani, sehat jasmani. Segala pekerjaan aktivitas dikerjakan dengan baik dan Tuhan selalu memberkatinya. Kami mengucap syukur kepadamu, pemeliharaan, penyertaan Allah tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Kau Tuhan selalu memelihara, menolong di dalam keluarga kami masing-masing. Sertai perjalanan kami jauh dekat, Allah menyertainya. Kembalikan di hari-hari mendatang untuk kami kembali beribadah seperti siang ini ya Bapa. Ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, awal pertengahan sampai akhir. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memimpinnya ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan
damai sejahtera. Berkat-Mu Engkau limpahkan kepada kami jemaat-Mu siang ini semua. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami. Dan kami memberkati semua yang sudah hadir atau kehadiran kami. Dan kami mengakhiri ibadah siang ini. Kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan kalian, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.